Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman gimana kabarnya? Puasanya lancar? Alhamdulillah, Bu. Baik, lancar, Bu. Sehat dan puasanya lancar. Udah kerasa lapar belum jam segini? Banget, Bu. Soalnya tadi nggak tahu. Udah kelewat lapar, jam rawan, Bu. Oke, sambil ngabuburit, kita ketemu di sini untuk bimbingan dan konseling. Nah, pertama-tama, boleh nggak Ibu minta kalian perkenalin diri kalian? Nama aja, sama nama panggilan. Dari aku, Bu. Ya, sok. Oke, nama aku Mira Sofia. Panggilannya Mira, Bu. Oke, selanjutnya Dewi Kori Lestari. Ayo. Ya, Bu. Nama saya Dewi Korosari, biasa dipanggil Dewi. Makasih, Bu. Oke, lanjut. Oke, Ibu perkenalkan saya Salmara ini. Biasanya saya dipanggil Rai, Bu. Oke, semua udah. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat kalian yang nyempetin hadir lagi puasa-puasa gini. Ya, sambil ngabuburit lah ya. Sebelum kita mulai, kita pimpin doa dulu ya. Ayo, siapa yang mau mimpin? Dewi, Bu. Ya, silahkan. Saya, Bu. Langsung aja, teman-teman. Sebelum kita mengikuti kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dewi sudah berkenan membacakan doa sebelum kegiatan mulai. Sebelumnya, kalian udah tahu belum bimbingan klasikal itu apa? Belum tahu. Yang lain, Mira atau Ray? Apaan, Bu? Bimbingan yang klasik gitu, Bu? Tadi nggak jelas, maaf. Bimbingan klasikal itu apa? Ayo Mira, coba bimbingan yang klasik bisa. Oke, kayaknya Mira ada gangguan sinyal. Biar saya jelasin dulu sedikit. Bimbingan klasikal adalah proses layanan yang diberikan kepada siswa dalam satuan kelas atau suatu layanan bimbingan yang diberikan oleh guru bimbingan atau konselor kepada sejumlah peserta didik dalam satuan kelas yang dilaksanakan di ruang kelas. Nah, kalian tahu nggak sih tujuan bimbingan klasikal itu apa? Enggak, Bu. Oke, aku jelasin ya. Tujuan dari bimbingan klasikal ini agar individu yang dibimbing dapat melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Ada juga menurut Sugandi, tujuan dari bimbingan klasikal ini adalah membantu siswa agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan karir. Tujuan bimbingan klasikal yang lainnya yaitu kayak membantu siswa dalam mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, secara garis besarnya kayak pengertian dan tujuan bimbingan klasikal sudah saya sampaikan barusan. Sebelum kita melakukan bimbingan klasikal, kita kesepakatan waktu dulu mau berapa lama kira-kira? Biar gak jenuh juga. Mau sejam? Kelamaan ya? 15 menit aja cukup, Bu. Oke, 15 menit aja ya, karena saya di sini cuma memberi informasi dan sedikit tips. Jadi kita sepakat ya waktunya 15 menit. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Mira, apa Mira ada?
Ada Bu, cuman maaf ya, dimatiin videonya. Oke, nggak apa-apa. Sinyalnya kurang bagus Bu. Ya, kita ice breaking ya sekarang. Kita main games. Kalian tahu nggak games yang tebak berapa nyamuk yang mati? Nggak tahu, Bu. Oke, Enggak Bu. kalau misalkan saya Baru denger, Bu. berapa nyamuk yang mati? Tebak. Bisa diulang nggak, Bu? Soalnya suaranya tadi ada yang hilang gitu. Coba ya. Berapa nyamuk yang mati? 2 kali. Wah, Salah, 4 jawabannya. Kenapa, Bu? Coba sekali lagi ya. kok bisa? Sekarang berapa yang mati nyamuknya? 8. Jawabannya 5. Kalian mau tahu nggak tipsnya kayak gimana? Triknya? Gimana, Bu? Kayak dihitung kata-kata setelah saya tepuk tangan, dihitung misalkan berapa nyamuk yang mati gitu. 4 jadinya. Jadi kita tuh fokus sama omongan saya, bukan tepuk tangan saya. Oh. Oh iya, ngerti, Bu. Jadi coba ya. Coba sekali lagi. Sekarang berapa nyamuk yang mati? Lima. 5 jawabannya. Lu pinter. Oke, berarti kalian udah pada fokus ya. Sekarang tinggal penyampaian materi. Ngomong-ngomong, di kelas kalian setelah mau menghadapi ujian nasional dan kelulusan, kalian ada masalah nggak? Ada, Bu, bingung milih jenjang Bu. karir yang selanjutnya gitu. Antara kuliah atau kerja. Yang lain gimana? Aku juga Bu. Tapi aku teh pengen kuliah, tapi pengen di luar negeri gitu Bu. Oh gitu. Tapi terpatok sama biaya ya? Iya, betul. Oke kan gini ya, kalian itu dari SMA, dan yang mungkin untuk kerja juga kayak belum ada pengalaman untuk kerja kan. Jadi biasanya anak-anak SMA itu harus melanjutkan studi untuk mendapatkan karir yang lebih matang gitu. Nah, di sini kalian tahu nggak sih teknik modeling itu apa? Jadi teknik modeling itu saya akan menceritakan role model sebagai inspiratif kalian untuk ke depannya gimana gitu. Nah, di sini kalian tahu nggak sih Rahel V-nya? Mamahnya Sabiru. Biru. Tahu Bu. Kalian tahu nggak Selebgram pokoknya Mas. kisah dia dari awal sampai dia sesukses sekarang itu kayak gimana? Nggak tahu kan? Ngikutin sih. Ngikutin ya. Tapi Coba nggak begitu begini sih. saya share screen. Nih. Udah muncul? Ya, Ibu. Nih. Mana sih? Nah, siapa sih Rahel V-nya itu? Kalian tahu kan Rahel V-nya itu selebgram yang udah sukses banget, tapi kalian tahu nggak masa lalu dia itu kayak gimana gitu. Nah, di sini saya akan bahas Rahel V-nya adalah seorang influencer, juga YouTuber, dan juga pengusaha muda. Dia itu tumbuh dari keluarga yang broken home dulunya. Sewaktu kecil, dia itu ibu dan bapaknya itu cerai, sehingga dia tidak
ada biaya untuk melanjutkan studi gitu. Sampai-sampai dia itu waktu sekolah itu kayak jualan, berusaha gitu. Gimana caranya untuk mendapatkan uang? Jangankan untuk melanjutkan studi, dia itu untuk biaya sekolah dan biaya sehari-harinya juga cukup sulit gitu untuk mendapatinnya. Nah, awal-awal itu dia tuh, kalian tahu nggak KitKat Green Tea? KitKat Green Tea Tahu, Bu. itu dulu waktu belum musim ya di Indonesia, waktu masih susah masuknya ke Indonesia, dia tuh sampai kepikiran, oh gimana ya kalau saya buka jasa titip aja gitu. Jadi dia tuh jualan KitKat Green Tea yang awal mula dia berkembang itu karena just tip KitKat Green Tea itu, karena KitKat Green Tea waktu itu cuma ada di luar negeri gitu. Nah, setelah itu dia juga kan punya akun Aks FM kan, jadi dia itu famous gara-gara Aks FM-nya dia itu pacaran sama si pacarnya dulu itu. Nah, dia cukup famous bentar. Dia cukup famous karena akun Aks FM. Selanjutnya dia itu coba jual jamu pelangsing. Nah, jamu pelangsing itu dia buatan ibu dia gitu. Buatan ibu dia, lalu dia jualin ke teman-temannya karena cukup berhasil gitu nurunin berat badan. Jadi intinya dia itu sewaktu sekolah itu udah cari uang gitu, cari uang gimana caranya buat dia dapetin uang, walaupun dia nggak kuliah gitu, tapi dia tetap berusaha, tumbuh dari keluarga broken home, ya kayak gitulah. Sehingga namanya besar, jadi influencer dan YouTuber, dia udah banyak buka bisnis tuh. Banyak kan kayak kalian tahu nggak sih kayak sate taichan, kayak ngikan, kayak gitu. Kalian pernah coba kan? Nah, Ibu. Iya, Bu, tahu. Terus kalian pernah nggak dengar kalau dia waktu melakukan penggalangan dana buat pasien COVID dan relawan-relawan COVID gitu, dia itu influencer hebat sampai bisa ngumpulin dana, mengajak followers-followersnya, mengajak orang-orang di Indonesia untuk melakukan penggalangan dana gitu. Dia tuh adalah sosok yang hebat sih menurut saya. Nah, dia itu kan awalnya nggak ada niatan untuk berkuliah gitu, boro-boro untuk berkuliah untuk menjalani hidup sehari-hari aja dia cukup susah gitu. Dengan dengan wawasan dia untuk berdagang gitu, untuk berbisnis, dia kan ngumpulin uang tuh untuk kuliah gitu. Jadi nggak ada salahnya sih kalau misalkan kalian mau berkuliah tapi terpatok dengan biaya gitu. Terpatok dengan biaya karena pasti ada cara, contohnya kayak ikutan beasiswa gitu, terus kayak mulai dagang kecil-kecilan kayak Rahel V-nya gitu. Jauh-jauh untuk biaya kuliah buat ini aja gitu, buat jajan kita sehari-hari aja gitu udah alhamdulillah gitu. Nah, saya mau kasih tips kalian dalam memilih karir. Yang pertama, menilai diri sendiri. Jadi kita tuh harus bisa mengecap diri kita itu cocoknya kayak apa sih? Kayaknya aku kayak gini, kayaknya harus kayak gini gitu. Jadi bisa meningkatkan citra diri kita gitu. Jadi kalian bisa ngecap diri kalian itu seperti apa gitu. Nah, yang kedua, buat daftar pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat kamu. Kalau misalkan kalian mau kuliah sambil kerja nih ya, misalkan kalian buat dulu daftar nih, kayaknya pekerjaan yang cocok diambil sambil kita berkuliah itu apa yang jangan sampai mengganggu kuliah kita gitu. Nah, yang selanjutnya
pahami betul kematangan karir. Nah, jadi kita benar-benar yang tadi gitu, kita harus paham gitu, kita harus mikirin matang-matang apakah kita mampu gitu melakukan, kuliah sambil kerja gitu. Jadi harus matang dulu, jangan sampai ada salah satu yang dikorbankan. Misalkan kayak kuliahnya berhenti di tengah jalan karena capek kerja gitu. Jadi harus tahu dulu nih apa, pekerjaan yang cocok buat kalian lakuin sambil kuliah itu gimana. Nah, selanjutnya identifikasi tujuan yang mau kamu raih. Misalkan nih, kalian mau kerja sambil kuliah nih ya, mau kerja sambil kuliah, misalkan kita pilih dulu nih mau kerja apa, terus kita kayaknya kita gap dulu setahun untuk ngumpulin uang, bisa kayak gitu. Selanjutnya kita fokus kuliah atau bisa sambil kuliah sambil kerja gitu. Selanjutnya, perhatikan potensi karir di masa depan. Nah, untuk pengambilan jurusan kuliahnya dan karirnya kalau bisa sih ya yang berkesinambungan gitu. Jadi setelah kita lulus kuliah kita bisa ditarik di pekerjaan yang sudah kita jalani itu gitu. Jadi kita harus pintar-pintar sih cari potensi gitu, potensi kita dalam mengambil karir di masa depan. Nah, yang selanjutnya ada carilah kesempatan untuk berkembang. Misalkan jadi kayak kita boleh fokus satu, tapi kita kayak cari-cari cara aja gitu biar nggak monoton di situ terus. Misalkan kalau misalkan kita kuliah sambil kerja-kerja kayak di perusahaan kayak gitu kan kayak kerasa gitu tenaganya terkuras gitu, pikirannya terkuras. Gimana sih kayaknya keren juga kalau misalkan berwirausaha atau dagang online gitu misalnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi maksud Ibu tuh kita harus tahu ya peminatan karir kita itu seperti apa sebenarnya gitu ya Bu? Ya kayak gitulah. Jadi kita tentuin dulu nih apa kita tuh pengennya kayak gimana gitu. Tentuin dulu sih awalnya pengennya kamu kayak gimana. Abis gitu baru nih kalian cari-cari potensi, cari-cari peluang, bagusnya kayak gimana, baiknya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya saya kuliah sambil kerja pun itu sebenarnya nggak masalah ya Bu berarti Bu? Iya, sangat tidak masalah asal kalian pintar membagi waktu gitu. Jangan sampai ada salah satu yang menjadi korban gitu, kayak kuliahnya jadi asal-asalan atau kerjanya jadi asal-asalan gara-gara nggak fokus gitu. Oke, jadi kalian udah ada gambaran kalau setelah lulus kuliah gimana gitu? Mulai ini sih Bu, mulai kebayang. Mulai ada pencerahan gitu Bu. Ya buat yang tadi buat tadi Mira kayak mau pengen kuliah di luar negeri tapi bingung gitu kan kuliah di luar negeri itu kayak membutuhkan banyak biaya gitu. Bisa loh kita misalkan kita masuk ke perguruan tinggi di luar negeri pakai beasiswa juga bisa. Nah, nanti untuk biaya sehari-hari di sana juga kita bisa kayak kerja part-time gitu. Gitu Mira kalau Jadi untuk cari-cari dulu tentang beasiswanya dulu ya Bu. ya gitu. Jadi nggak ada masalah sih kalian mau kuliah atau kerja, tapi asal jangan sampai salah pilih, salah langkah gitu sih intinya. Kita udah berapa menit ya ini? Udah azan asar juga. Kayaknya waktunya udah hampir habis.
Gimana, kalian udah ngerasa ini cukup? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Cukup, Bu. Sudah paham, Bu. Cukup, Bu. Ada tayangan. Ya, terima kasih untuk waktu dan perhatian kalian. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain lagi, kita jadwalin konseling selanjutnya ya. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi